Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Kasus yang menjerat Rizik Syihab memasuki babak baru. Polda Metro Jaya meningkatkan status Rizik Syihab menjadi tersangka dalam kasus percakapan berkonten pornografi yang melibatkan dirinya dengan Firza Hussein. Polisi juga telah melimpahkan berkas Firza Hussein ke Kejaksaan. Rizik Syihab resmi menyandang status tersangka dalam kasus percakapan berkonten pornografi yang melibatkan dirinya dengan Firza Hussein. Status Rizik ditetapkan setelah melalui gelar perkara internal Polda Metro Jaya serta serangkaian pemeriksaan. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, polisi belum memutuskan cara memulangkan Rizik ke Indonesia. Sementara itu berkas Firza Hussein juga sudah dilimpahkan polisi ke Kejaksaan yang berarti akan segera P21. Sebelumnya Firza sudah ditetapkan sebagai tersangka pada 16 Mei lalu. Jadi untuk saksi HRS yang kita naikkan, dan kita tingkatkan jadi tersangka. Demikian. Dijerat pasal berapa, Pak? Pornografi. Sama dengan pasal yang dikenakan oleh Firza Hussein? Ya ada pasal 4, pasal 6, dan pasal 8 dan pornografi. Menanggapi status Rizik yang ditingkatkan menjadi tersangka, pengacara Rizik Egy Sujana mengatakan proses penetapan ini cacat hukum. Egy menganggap ada prosedur yang dilanggar kepolisian. Egy juga berpendapat bahwa ada kepentingan politik di balik penetapan tersangka ini. Egy juga mempermasalahkan perkembangan pengusutan oknum penyebar gambar pada situs Balada Cinta Rizik. Maka kita masih menempatkan Habib Rizik di luar negeri, hasil kesepakatan kita juga para ulama. Karena apa? Untuk meredam daya radikalisasi. Kalau dia sampai ditahan, itu akan menjadi daya ledak yang luar biasa. Dan akhirnya Sebelumnya Rizik Syihab diketahui melakukan pertemuan dengan Egy dan tim kuasa hukumnya di Arab Saudi pada pertengahan Mei kemarin. Seperti diketahui, Rizik dikabarkan tengah melakukan ibadah umroh di Arab Saudi sejak awal Mei lalu. Kemudian pada 15 Mei, Rizik terpantau berada di negara tetangga Malaysia sebelum akhirnya memutuskan kembali ke Arab Saudi. Kasus yang menjerat Rizik dan Firza berawal dari screenshot percakapan aplikasi WhatsApp yang diduga dilakukan Rizik dan Firza yang beredar luas pada Januari lalu. Selain kasus dugaan percakapan mesum ini, Rizik Syihab juga dilaporkan atas 6 perkara hukum lain. Suci Bancin, CNN Indonesia. Status tersangka sudah disematkan ke Rizik Syihab setelah penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara Senin siang. Atas penetapan ini, kubu Rizik Syihab akan melakukan perlawanan secara hukum. Untuk mengulasnya malam hari ini sudah ada Effendi Saragih, merupakan akademisi hukum pidana Universitas Trisakti. Selamat malam, Pak Effendi. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Ya. Waalaikumsalam. Dan Egy Sujana yang merupakan tim kuasa hukum Rizik Syihab. Selamat malam, Bang Egy. Selamat malam. Ya, selamat malam. Dan kemudian sudah ada Kombes Pol Agus Rohmat yang merupakan Kabid Hukum Polda Metro Jaya. Pak Agus, selamat malam. Selamat malam. Baik, Pak Agus, jadi bisa dijelaskan status tersangka ini tadi ditetapkan pada pukul berapa begitu, apakah hari ini, dan apa landasannya Pak yang ketika kemudian status tersangka itu disematkan kepada Rizik Syihab? Ya, jadi hari ini tadi siang sekitar pukul 12 kita melakukan gelar perkara untuk meningkatkan status dari Habib Rizik atau HRS. Jadi kita telah memiliki alat bukti yang cukup, yaitu berupa keterangan saksi-saksi. Kita sudah memeriksa 11 saksi. 11 saksi. Kemudian juga kita telah memiliki alat bukti keterangan ahli sebanyak 13 keterangan ahli. Dan juga kita memiliki alat bukti berupa surat ya dari laboratorium forensik dari Mabes Polri. Ya. Dan juga telah kita sita HP dari FH maupun HP yang milik daripada HRS. Baik. Ya. Jadi sehingga kita tadi melakukan sebagai tersangka dan mengeluarkan surat perintah penangkapan. Surat perintah penangkapan untuk saudara HRS.
Surat perintah penangkapan ini apakah artinya red notice juga dikeluarkan, Pak? Ya, kita akan melakukan pencarian terlebih dahulu kepada HRS, apakah dia ada di Indonesia atau benar berada di luar negeri. Kalau nanti kita ketahui atas koordinasi dengan pihak imigrasi yang bersangkutan ada di luar negeri, maka kita akan keluarkan daftar pencarian orang atau DPO. Dan setelah itu kami akan koordinasi dengan pihak Interpol untuk bisa mengeluarkan red notice untuk mencari yang bersangkutan berada di negara di mana HRS berada. Baik, Pak Agus, saya ke Bang Egy terlebih dahulu. Bang Egy, apakah kabar status tersangka ini sudah sampai kepada Rizik Syihab? Sudah sampai. Anda menyebut bahwa ada prosedur yang tidak dilakukan dalam penetapan tersangka ini bagaimana? Ya, dalam perspektif hukum, kita punya mekanisme atau manajemen penyidikan. Bahkan itu yang membuat dari instansi Polri sendiri, Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012, pasal 15. Itu tahapan-tahapannya jelas, ya. Mulai dari penyidikan, konteks gelar perkara, awal, pertengahan, akhir, ya, harus ada. Nah, tadi disebut ada gelar perkara, tapi dari pihak kita nggak pernah ada dikonfrontasi atau dipertemukan sebagai satu bahan-bahan dari pihak kita bagaimana. Nah, itu satu persoalan serius dari segi manajemen penyidikannya. Karena cacat hukum dari perspektif peraturan Kapolri. Peraturan Kapolri sendiri? Iya. Nomor 14 tahun 2012 itu ya? Iya, pasal 15. Kemudian yang keduanya, dari segi konten kasus ini private. Artinya di pasal 4 Undang-Undang Pornografi, kalau Anda memfoto diri Anda, membuat video diri Anda, buat dokumentasi Anda sendiri, nggak masalah. Bukan porno itu. Problemnya kalau di-upload, kalau di-share, kalau dibagikan, diproduk, dan seterusnya, dan seterusnya. Menurut Undang-Undang IT, yang jadi tersangka atau dipersoalkan atau harus diperiksa, yang penguploadnya. Nah, dalam posisi ini, Habib Rizik korban, dia tidak melakukan itu, tidak apa, dia ini yang dimaksud dengan fitnah. Maka saya katakan tadi dari sisi ilmu hukum, jadi saksi aja nggak pantas dia. Kenapa nggak pantas? Dia tidak mengalami, dia tidak mengetahui, dia tidak melihat, dia tidak mendengar. Ya bagaimana mau jadi saksi? Itu saksi fakta. Terus tadi bilang ada juga saksi ahli. Ahli itu kan yang ditanya pendapatnya. Kenapa ahli dari pihak kita nggak ada? Saya belum pernah dengar, terutama sejak saya tangani, ada diminta untuk kesaksian ahli dari versi kita. Nggak ada. Gelar perkara yang kita minta nggak ada. Tapi tadi sebutkan sudah melakukan gelar perkara itu bagaimana? Ya, itu sepihak. Harusnya bagaimana? Harusnya ada kita. Karena ada 3 tahap tadi. Oke, gelar perkara internal itu hak polisi. Tapi hak kita sebagai yang sudah dituduhkan seperti ini harus punya hak hukum. Ini namanya hak hukum yang harus bisa didengarkan juga keterangannya. Apalagi tadi kita awalnya jadiin saksi. Kalau tidak hadir bagaimana bisa didengarkan? Apakah kita pengacaranya? Boleh dong, kuasa hukum. Kenapa enggak? Ya, jadi oleh karena itu ini persoalan seriusnya kalau dibandingkan dengan kasus Ahok, itu diskriminatifnya luar biasa. Nah, sebelum kita membandingkan ke sana, saya ingin tanyakan dulu yang disampaikan oleh Pak Egy kepada Pak Agus. Pak Agus tadi secara manajemen kasusnya tadi misalnya seperti gelar perkara tadi tidak pernah melibatkan dari pihak Rizik Syihab maupun kuasa hukumnya begitu, Pak. Ada prosedur yang dilewati atau tidak dilakukan padahal ini berdasarkan Perkap Kapolri nomor 14 tahun 2012 pasal berapa tadi? 15. Pasal 15. Ya, jadi begini, mungkin Bang Egy nanti dipersilahkan untuk membaca lagi perkapnya. Yang dimaksud Bang Egy itu perkap yang lama. Itu sudah dicabut, sudah tidak digunakan lagi. Oh, sudah dicabut ya, Pak? Perkap yang baru itu, nomor 14 itu, tidak lagi untuk mengundang para pihak. Jadi terlapor itu sudah tidak ada lagi, itu perkap yang lama itu. Kalau sekarang ini gelar perkara ada awal, akhir, tengah itu betul. Dan itu sudah kita lakukan.
tadi itu kita lakukan gelar dan ternyata kesimpulannya bahwa memang cukup bukti untuk HRS ini menjadi tersangka sehingga dikeluarkan surat perintah penangkapan. Kemudian kalau soal keterangan ahli, ini kita sudah melakukan pemeriksaan keterangan ahli. Kalau memang dari pihaknya tersangka mau menghadirkan saksi yang meringankan atau mungkin ahli, itu kan diatur oleh KUHP, dipersilakan gitu. Jadi itu hak. Jadi kalau mau dipakai untuk hak itu ya kita tentu akan mengakomodir gitu. Tapi soal ketika gelar perkara itu tidak menghadirkan dari pihak Rizik Syihab sendiri bagaimana Pak Agus? Ya Perkap yang 14 itu tidak ada aturan seperti itu. Oh sudah tidak ada ya? Ya itu Perkap yang lama itu. Perkap lama sudah dicabut. Sekarang diganti Perkap nomor 14. Itu tidak lagi mengatur bahwa pelapor ataupun pihak terlapor untuk diundang dalam gelar perkara. Sudah tidak ada lagi perlu mengundang atau tidak mengundang begitu ya? Iya. Bagaimana Bang Egy? Sebelum saya ke dalam konteks itu, kita dalam beberapa waktu sebelum ini masih diundang kok. Saya di Karwasidik di Mabes Polri dalam kasus lain ya. Diundang, ada konfrontasi belum lama ini. Jadi kok khusus yang ini tidak diundang begitu? Itu saya juga tidak tahu itu. Kemudian yang selanjutnya konteks tadi penjelasan sebagai tingkat awal ya dari kasus ini kan kasus private ini. Artinya urusan pribadi ya. Negara bagaimana mau ikut campur urusan ini? Satu sisi persoalannya di situ. Yang keduanya lagi di dalam konteks kita lihat di chatnya itu kan dipersoalkan chatnya nih. Nggak ada gambar Habib Riziknya. Nggak ada. Kalau yang telanjang itu Firja, ya yang telanjang siapa, yang jadi tersangka siapa kan? Ya kan Firza sendiri kan sudah tersangka, sudah dilimpahkan. Ya itu urusan dia dong. Kan enggak, dia sendiri membantah itu. Pada keterangan tadi sore pengacaranya membantah itu. Memberi penjelasan bahwa itu semuanya rekayasa. Baik. Nah, yang keduanya lagi, yang ketiga ya, itu harus dilihat bahwa siapa animosi itu yang pertama mengupload itu. Kenapa nggak dikejar? Kenapa ini tidak menjadi yang mengupload pertama kali ya? Kalau dikaitkan dengan kasus Ahok, kan Buniani kena gitu loh. Oh iya, Nanti kita bahas ke sana, tapi saya ingin minta pendapat dari Pak Effendi Saragih terlebih dahulu. Pak Effendi ini kan juga sempat dimintai pendapat ya oleh kepolisian karena dalam pemeriksaan kasus ini begitu. Saat itu Anda sudah mengatakan juga bahwa dari bukti yang ditunjukkan kepada Anda dan beberapa hal yang ditunjukkan pada Anda, memang Rizik Syihab ini statusnya potensial tersangka. Waktu itu begitu ya. Nah, mungkin bisa Anda jelaskan ketika soal konten yang dimasalahkan tadi, ini ranah private sebenarnya. Menurut Undang-Undang Pornografi sendiri bagaimana? Ya, jadi sebenarnya, terima kasih. Kalau dari segi materialnya ini sekarang yang dibahas sama Bang Egy ini, kalau sebenarnya materialnya itu sebenarnya bukan tempatnya kita sebenarnya ngomongin, tapi karena sudah dimulai tadi nggak masalah. Jadi mungkin yang Bang Egy maksud tadi itu adalah masalah privat. Kalau memang privat dia memang ada di penjelasan pasal 4 tidak termasuk pornografi. Tapi persoalannya sekarang adalah privat kalau masih sama saya terus. Tapi kalau saya kirim ke orang lain bukan privat lagi gitu loh. Itu persoalannya. Memproduksi tapi sudah dikirim ke orang lain itu tidak privat lagi ya? Privat lagi sebenarnya. Di sinilah. Yang mengirim siapa? Yang mengirim yang bersangkutan. Siapa tuh? Yang bersangkutan yang membuat. Kalau Habib ya? Iya bukan soal HAM. Nah yang membuat di situ adalah yang Ibu FH itu ya. Dia tidak mengakui kok. Soal lain. Kita dengarkan pendapat dulu dari soal lain. Harus segera di cross check. Iya itu soal lain. Jadi kita kan yang di sodokron kita tentu kan ada fakta-fakta bukti dia semua. Lalu kita berikan pendapat kita tentang hal-hal yang sudah diberikan. Lah seperti itulah yang ditunjukkan ke kita, itulah kita berikan pendapatnya. Ya tentu tidak boleh kita ngasih pendapat kalau masih dipersoalkan bukti tadi ya. Tapi misalnya soal polisi sudah memberikan tadi beberapa bukti misalnya. Iya, misalnya seperti gambar. Apakah benar ini gambar yang bersangkutan sudah diperiksa belum kebenarannya? Menurut lab krim sudah diperiksa, sudah ada bahwa ini otentik gitu ya. Jadi dengan semua itu secara hukum pidananya ya bisa dianggap terpenuhi. Sudah terpenuhi? Bisa dianggap terpenuhi gitu ya.
APK Pak. Nah, pertanyaannya kalau bisa terpenuhi, kenapa yang mengupload pertama nggak pernah diperiksa? Nah, ya itu. Kenapa Jadi kok tiba-tiba jadi yang korbannya? ya begini. Jadi ada lompatan hukum. Sebenarnya jadi ada dua masalah di situ sebenarnya. Dua. Jadi Dua satu, masalah. iya, jadi satu yang mengupload itu sendiri adalah tersendiri, dan juga satu lagi yang mengirimkan itu, mentransmisikan. Oke. Itu sebenarnya tersendiri juga. gitu. Jadi kadang-kadang ada si A memproduksi gambar tentang dirinya, tapi kemudian di-share ke pihak lain, itu sudah masuk pidana. Sudah masuk. Sudah masuk pidana. Transmisikan. Oke. Nah, Situ, itu pada tingkat seperti itu, oke, masih dibenarkan. Iya. Tapi kalau dialirkan menjadi tersangkanya ke Habib, di mana logika hukumnya? Kan orang tidak boleh menanggung perbuatan hukum orang lain. Oh iya jelas. Nah, konteksnya kan di sini, Habib Rizik itu korban. Nggak ada dia mengupload. Saya dia- coba tanya ke polisi ya. Bagaimana? Baik. Iya. Baik. Ilmu hukumnya gimana? Alina? Apa yang tidak. membuat Anda waktu itu kemudian gini, berpendapat jadi potensial Kalau tersangka? ahli itu harus objektif. Oh iya berarti. sangat, insya Allah ya. Insya Allah kalau itu pasti. Nanti memberi Saya- keterangan palsu kok. Oh iya itu pasti itu. Jadi kalau di mana ketersangkutannya Rizik, Habibnya, kan begitu pertanyaan Iya, sekarang iya. ini. Jadi di dalam apa itu Chat. screenshot itu ya, ada dari Pihak. pihak RS itu Iya. meminta. Oh, meminta. Itu bukan Iya, buatan kalau- dia dong. Nah itu terlepas lah, tapi memang itu fakta yang ditujukan ke kita Iya, gitu ya. justru kan namanya pemeriksaan itu untuk menyatakan membantah itu. Nah, Itulah makanya. gunanya pemeriksaan. Karena itu. Dan itu makanya. sudah dibantah. Nah kalau sudah dibanting kan lain nanti Ya dibuktikan sudah, aja bahwa itu jangan nggak terus benar. dijadikan satu Tapi- justifikasi. Belum justifikasi, belum Sudah, justifikasi. kalau jadi tersangka sekarang Belum. gimana? Oh, itu. Tersangka Enggak. masih dalam proses, Bang. Masih proses. Oh, proses apa? Orang Masih udah proses. tersangka. Iya. Masih dugaan semua itu kan, Iya. masih dugaan. Ya, udah Nanti kan dijadikan akan dicek tersangka. semua nanti. di Artinya kan persidangan. mampu Itu dijadikan tersangka itu dikarenakan mempunyai 2 alat bukti. minimum dua alat Dan bukti. juga saksi-saksi. Oh iya, Jadi- betul. Jadi itu udah satu fix istilahnya. Malah karena itu dari segi logika hukum itu kan sebab akibat. Iya, oke. Tidak mungkin ini jadi begini kalau tidak ada sebabnya ini. Ya. Nah, sebabnya tadi Ya, disampaikan oleh sebabnya tidak Pak ada Effendi. yang membuat akibat dia jadi tersangka, nggak ada apa. Yang disebutkan Dia sebabnya korban. tadi keterkaitannya tadi Ya, ada bukan upaya dia. meminta kepada FH Firza Hussein begitu Iya, itu untuk kan memproduksi satu yang diproduksi konten oleh Animos. pornografi. Ya, apa yang tidak ada identitasnya. Tidak ada identitasnya. mengupload. Iya, itu yang jadi sumber. Itu yang mengupload satu. Nah, coba tolong terangkan teman-teman Mas Agus nih sahabat saya. Oke. Ya. Baik. Sampai Pak itu juga saya sahabat. Oke, nanti Jadi, Pak Agus menjelaskan friend gitu kita ya. setelah jeda berikut ya. Pak Agus nanti kita tanyakan keterkaitannya di mana, yang memproduksi siapa kok yang dikirimin menjadi tersangka juga begitu. Nanti kita akan dengarkan penjelasan Pak Agus setelah jeda Kita berikut relax ini. saja, tapi benar. Iya dong. Nggak diketahui. Baik, argumen masih terus disampaikan oleh Bang Egy, tapi saya harus stop dulu Bang Egy ya. Kita Yes, Pak Agus dulu terlebih dahulu. Bagaimana Pak Agus ketika tadi yang ditanyakan oleh Bang Egy ini, bagaimana seseorang si A yang memproduksi gambar atau konten pornografi Tidak tadi, diketahui. kemudian dikirimkan kepada orang yang dikirim itu menjadi tersangka justru? Ya, jadi kita mesti pahami bahwa di sini ada 2 undang-undang. Yang pertama tentang ITE, yaitu orang yang menyebarkan ITE orang yang menyebarkan di web tersebut. Dan ini masih kita selidiki.
Terus dan akan kita cari pelakunya itu. Sementara ini memang kita dapatkan hasil penyelidikan ini memang anonim ya. Anonim. Atau anonymous ya. Nah kemudian yang kedua itu adalah terkait dengan undang-undang pornografi. Kita harus paham bahwa di dalam pasal 4 ayat 1 ya junto pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 itu orang yang membuat dan menyebarluaskan gambar ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan itu dapat dipidana minimal 6 bulan maksimal 12 tahun. Jadi membuat saja itu kena. Membuat saja itu kena? Kedua, Pak Agus, membuat saja kena? Iya, membuat aja kena. Ini tanpa disebarkan? Pornografi. Tanpa disebarkan itu? Iya. Jadi yang kedua, memiliki, menyimpan produk pornografi. Itu di pasal 6, junto pasal 32, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, itu juga kena maksimal 4 tahun. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti di HP-nya siapa kita dapatkan, memiliki, menyimpan produk pornografi, ya kena. Gitu. Itu tidak hanya gambar ya, termasuk juga chatting. Nah kemudian orang yang menjadi objek atau model, ya, dan dia setuju atau mungkin juga dirinya sendiri mau dibuat seperti itu, yang mengandung muatan pornografi, itu juga diatur dalam pasal 8. Pasal 8 ya. Junto pasal 34 ya. Itu maksimal ancamannya 10 tahun. Nah, demikian pula dengan orang yang meminta tadi itu ya, yang menjadikan orang lain sebagai objek model mengandung muatan pornografi, itu diatur dalam pasal 9 junto pasal 35. Pasal 9 ya. Itu ancaman pidananya minimal 1 tahun dan maksimal 12 tahun. Nah, ini harus dipahami sebelum kita bicara panjang lebar. Kalau kita nggak memahami isi undang-undang ini, ya nanti kurang tepat gitu. Sekarang jadi ini mohon dipahami. Keterkaitannya Rizik Syihab itu konteksnya yang meminta? Nggak ada. Ya, sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh penyidik, bahwa dalam konten itu saudara HRS lah yang meminta. Dalam konten itu ya? Kepada FH. Kemudian FH membuat dan mengirimkan. Dari pandangan dan itu tidak hanya foto, tetapi juga ada tulisan-tulisan ya, chatting yang mengandung muatan pornografi. Oh, tidak hanya foto tapi chattingnya juga. Ya. Oke, bagaimana Pak Igi? Ada yang terlengkap. Ini kan demi memahami undang-undang ya. Saya dengan Pak Agus ini sama-sama penegak hukum. Cuma dia nanti menyidik, saya membela. Nah, dalam konteks pembelaan harus dilihat juga pasal 6. Dari undang-undang pornografi itu yang sangat mensyaratkan bahwa perbuatan memperdagangkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki tadi kan, atau menyimpan produk dari pornografi tadi itu dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 itu penting untuk diketahui dua hal penting. Satu ialah bahwa yang dimaksud dengan membuat, tadi kata membuat ya, adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri. Tidak termasuk untuk dirinya sendiri. Dan kepentingan sendiri nggak ada. Dia gebiah-uyah aja semua. Membuat kalau untuk kepentingan sendiri nggak ada masalah. Tidak termasuk. Kayak ente buat di kamar mandi sendiri gitu. Ngapain siapa yang mau ngomongin kita? Enak aja orang pribadi kita kok. Nah itu yang keduanya. Dalam pasal 6 juga, ini dalam konteks benarnya, memiliki atau menyimpan tadi kan. Nah itu juga tidak termasuk untuk dirinya sendiri. Atau kepentingan dia. Nggak ada itu. Makanya tadi ahli bilang, ya dia bilang tadi itu bukan masuk tindak pidana. Bukan apa? Bagi Pak Effendi langsung jawab saja. Soal tadi menyimpan untuk pribadi tadi ya. Sebenarnya kalau memang saya sendiri, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah saya kasihkan ke orang lain, nomor yang lain bukan lagi pribadi lagi. Tapi jangan bicara ke sana dulu. Ini baru bicara membuat tadi. Baru bicara menyimpan. Titik sampai dalam arti untuk diri sendiri, udah. Itu belum masuk. Kalau diri sendiri. Nah, pengertian tapi kan pribadi itu ada di dua sisi. Itu judul lain lagi. Judul lain lagi. Tadi kan di gebiah-uyahnya membuat saja udah kena. Bagaimana membuat ini? Pak Agus minta tanggapan Pak Agus nih, Pak Agus. Pasal 6. Pak Agus bagaimana Pak Agus?
Ya. Yang soal membuat ya, tadi itu tidak kan termasuk yang untuk diri sendiri. Bicara antara HRS dengan FH. Ini kan membuat, kemudian kan dikirimkan antara FH dengan HRS. Jadi kan sudah ada dua komunikasi. Oh, oke, konteksnya kan sudah begitu. Terkirim, ya. Iya. Kita kan konteksnya kan bicarakan masalah FH dan HRS. Iya. Jadi ada yang membuat, kemudian ada yang mengirimkan. Nah, pertanyaan seriusnya begini, Mas Agus. Kemudian juga ada chattingan juga, kan begitu. Dan yang satu juga meminta, kemudian dibuat, dikirim. Konteksnya langsung ke sana aja, Pak. Bagaimana? Ya, konteksnya. Ya, konteksnya di sana, konteksnya ke situ maksud saya. Iya, konteksnya antar dua orang itu. Sekarang pertanyaannya, kalau di antara dua orang itu adalah suami istri, lagi main chat-chatan gimana? Sah secara hukumnya? Nggak boleh kena dong urusannya. Ya apalagi di konteks undang-undang kita, kalau dikaitkan dengan perzinahan, itu pasal 284 KUHP harus merupakan delik aduan. Siapa yang ngadu, siapa yang dirugikan? Nggak ada. Jadi harus ini yang disebut dengan private. Nggak ada. Apalagi kalau jatuhnya suka sama suka. Oh gitu. Itu nggak apa-apa. Buktinya transaksi di mana-mana. Jadi lebih bermasalahnya justru yang mengupload ini sebelum kami upload. Itu bagaimana pandangan tadi sudah, private tadi itu. Kalau sudah kita bicara tadi soal kalau delik aduan itu undang-undang pornografi ya tidak delik aduan ya. Oh tidak delik aduan ya. Kalau undang pornografi pasti tidak. Kalau perzinahan ya lain lagi. Itu nanti delik aduan. Kalau perzinahan dalam arti 284 nanti ya enggak juga. Nanti persoalan tersendiri lagi. Itu tidak termasuk ke situ. Dalam arti 284 bagaimana pertanyaan tadi kalau suami istri mengupload? Nah, pribadi saling ngirim. Suami istri itu sebenarnya bukan pribadi satu. Pribadi itu hanya saya. Kena juga jadi maksudnya. Kalau sudah saya lepaskan dari diri saya, itu bukan pribadi lagi namanya. Tapi dia ada ikatan hukum yang sah. Iya, kepada siapapun. Itu. Apalagi kalau dikaitkan Komisi Islam ada saksi 4 orang lagi. Oh, itu lagi. Itu berat lagi. Persoalan. Makanya ini bukan soal perzinahannya, tapi soal pornografi. Soal pornografi. Jadi walaupun suami istri kalau misalnya mengirim konten porno ke handphone satu ke handphone yang lain, bukan pribadi lagi. Itu sudah bukan pribadi. Jadi kena juga. Kalau ini tafsir. Tafsir, tidak konten. Ya kan? Karena saya dilindungi oleh undang-undang, ada keterikatan hukum bahwa suami istri sah melakukan hubungan seksual. Oh iya, itu pasti. Kan ini bicara konten porno itu kan pornonya, bukan soal kesana persoalannya. Iya, pornonya juga untuk hubungan kirim-kirim. Tapi artinya Anda setuju bahwa kemudian kalau dikirim itu maka masuk pada ranah pidana? Yang mana? Kalau itu setuju, karena itu mengaitnya dengan undang-undang IT. Undang-undang IT Nah, kalau itu yang mau dipakai, kenapa sampai hari ini secanggih kita hormat betul, kita banggakan kepolisian kita ini, ya, kok nggak bisa nemuin yang nggak ada tanpa identitas tadi? Masih dikejar? Masa lu kejar teroris aja yang susah gampang dapetnya. Ini saya kutip kata Kapolri ya, kalau pornografi yang mengirimkan ke orang lain itu bisa dikenakan pasal pornografi. Kalau pasal pornografi tidak perlu ada orang yang upload, yang mengirim saja bisa kena. Begitu. Tapi kalau pasal ITE polisi tetap mencari pihak yang mengupload itu. Jadi lain soal begitu. Memang lain dibedakan. Soal, tetapi nggak bisa dipisahkan. Karena ini kaitannya satu kesatuan, undang-undang pornografi dan IT ini. Pornonya ini kan kita tahu dari mana? Dari IT. Apa bisa tahu tanpa IT? Dan bagaimana mengejar itu ketika anonim, sumbernya anonim. Jangan lupa hukum itu sebab akibat. Nggak bisa ujuk-ujuk kata Sunda mah, ya, atau plötzlich kata orang Jerman. Tiba-tiba, nggak bisa. Harus ada sebab akibat. Kalau sumbernya anonim menurut kajian Anda bisa nggak dijadikan acuan? Ya, anonimnya dulu yang dikejar dibuka. Ya, dalam arti tidak pidana, dari manapun sumbernya, ya selama itu bukan delik pidana, delik aduan, ya tetap bisa dikejar. Nah, kalau tidak ada, jelas bagaimana? Tetap, artinya harus kalau bisa dunia dikejar. Ilmiah, referensi nggak jelas, nggak diterima. Artinya bisa dikejar, artinya kan semuanya tentu dengan komprehensif. Harus bisa dikejar semua. Kenapa tidak? Tapi sekarang persoalannya kan dua masalah tadi, seperti yang dibilang Pak Agus tadi. Ini ada masalah IT, ada masalah pornografi. Ya pornografi adalah masalah tersendiri, yang ada konten-kontennya yang beredar. Tinggal itu diuji benarkah ini pihak yang tapi jangan lupa tiru sebab akibat. Pertanyaan serius saya, kalau ansih pornografi sendiri tanpa dikaitkan dengan IT tadi, bisa nggak disebut pornografi? Nggak ketahuan, ini kan lewat proses IT.
Lah kalau soal sementara proses, masuk IT-nya belum diurus. Iya, soal proses IT kan bagaimana? soal pengiriman itu kan sudah proses IT, pengiriman dari satu HP ke HP lain. Iya, itu justru proses itu, maka dipakailah undang-undang IT dong. Siapa yang Tapi soal chat itu sendiri Pak, sebenarnya Bang Egy, menurut Anda itu diakui tidak? Tidak. Soal chat itu. Tidak. Ada Hari tadi sore kita konferensi pers ya dari pengacaranya Firza sendiri loh, Saudara Ajis itu. Menyatakan bahwa itu semua rekayasa. Tidak ada. Itu Firza juga tidak mengakui. Apalagi Habib Rizik. Oke, Pak Agus, jadi apakah polisi sudah meyakini bahwa memang ini melibatkan nama Rizik Sihab, artinya konten yang satu kan satu gadget pasti milik Firza Hussein, satu gadget lagi pasti milik orang yang disebut diduga sini adalah Rizik Sihab. Polisi sudah memiliki bukti-buktinya terkait dengan hal itu? Ya, kita kan sudah melakukan pemeriksaan. Ya, para keterangan ahli ini. Kemudian juga kita sudah meminta keterangan dari operator di mana SIM card-nya itu didaftarkan. Ya, nomor itu adalah terdaftar atas nama HRS. Ya, dan kemudian sudah kita minta keterangan, kita juga sudah memiliki buktinya. Dan kemudian juga saudara SH juga demikian juga. HP-nya adalah HP dia. Dan tidak hanya itu, dia kan juga curhat sama saksi yang lain, dan dikirimkan kepada orang lain, dan itu sudah memberikan keterangan. Jadi semua itu ada kecocokan, ada kesesuaian antara satu dengan yang lainnya. Dan itu kita sudah buktikan asli. Itu. Nah, dalam konteks ini saya mau bertanya, karena menurut kronologis, kejadian chat ini muncul itu kurang lebih akhir Januari. Nah, sebelumnya itu Firza ditahan. Yang dituduh makar. Kasus lain ini ya? Iya, kasus lain. HP-nya ditahan. Nah, sejak HP-nya disita, ditahan, kan berarti yang pegang penyidik ini. Kok bisa upload begini, bagaimana ceritanya? Nah, itu juga Agus, ada pertanyaan. Sebelum kita tutup tidak Pak Agus. menuduh macam-macam, tapi patut diduga sejak itu dipegang oleh penyidik sehingga tersebar luas. Jadi kasus ini muncul di Januari, padahal saat itu handphonenya sudah disita penyidik. Iya. Gitu. Bagaimana Pak Agus? 1 bulan setelah itu. Ya, kita kan tidak tahu apakah memang sebelum disita itu sudah dikopi, sudah disebarluaskan oleh siapa. Kan kita tidak tahu, bisa jadi kan? Oleh siapa misalnya kan itu sudah disebarluaskan, dikopi dan sebagainya. Dan itu juga kan HP sudah pindah tangan juga kan? Baik Pak Agus. Tidak dari HRS lagi sudah. Baik Pak Agus, ini kita akan tutup. Kita nanti akan lanjutkan lagi di lain kali, tapi intinya nanti akan mengajukan pra peradilan. Ya, menarik satu kata kunci aja ya. Dengan basis tidak tahu, tapi terus diproses itu apa? Jadi Anda akan mengajukan pra peradilan? Ya itu soalnya. Kalau menurut saya ini konteksnya bukan di hukum. Ini kalau tarik ke belakang secara politik, ini sebenarnya dendam politik aja. Dendam politik. Gitu nanti kita bahas dengan segmen pengamat politik tentunya ya. Ahok di penjara gitu. Baik, nanti kita akan lanjut. Halo, Pak Agus. Ya, baik, Pak Agus. Nanti kita akan lanjutkan lagi Pak ya terkait dengan permasalahan ini. Tapi kita harus akhiri malam hari ini. Pertanyaan saya terakhir ke Bang Egy, Pak Rizik Sihab pulang kapan? Nggak tahu. Kalau informasi ke saya dia tidak pernah bilang mau kapan pulang. Jadi kalau polisi mau nangkap dengan kewenangannya ya kita juga nggak bisa menghalangi. Itu kewenangan polisi. Jadi terserah. Tapi perlu diingat kalau sampai ditangkap di sana, sementara ini dianggap ulama besar, dicintai banyak orang. Nanti disambut di bandara dengan jutaan orang, bandara tutup seharian. Dampak sosialnya serius. Tapi ini nggak berusaha untuk memprovokasi kan ya, enggak ya? Satu putaran hari satu bandara itu 9 triliun loh. Baik. Oke, kita lihat nanti penanganannya seperti apa. Kita berharap tidak ada penangkapan paksa. Makanya kita minta dalam kesempatan yang terhormat ini Presiden lah untuk yang bisa menghentikan ini. Baik, kita lihat nanti seperti apa ke depannya. Terima kasih Pak Egy, terima kasih Pak Effendi. Terima kasih juga Pak Agus telah bergabung bersama kami untuk memberikan ulasannya pada malam hari ini. Semoga tidak ada kepungan-kepungan tadi seperti itu ya. Iya. Jangan sampai. Oke. Baik, terima kasih Bang Egy. Terima kasih Pak Effendi. Selamat malam. Dan CNN Indonesia Prime News masih akan kembali setelah jeda berikut ini.